Sebelum kita mengawali materi kita pada hari ini, maka Bapak mau meminta dari salah satu siswa kami untuk berpimpin kita dalam doa. Tugas pada hari ini diserahkan untuk berpimpin kita dalam doa. Silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Yang baik kita di dalam semesta. Amin. Afriaman kebenar. Oke, berarti hadir semua ya. Sebelum kita mengawali pelajaran kita, maka ada baiknya kita membuat kesepakatan belajar dulu ya. Yang pertama, saling menghargai. Kemudian yang kedua, aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah menjaga kebersihan. Yang keempat, mengerjakan tugas. Dengan kesepakatan kelas ini, apakah kita siap? Siap. Oke, baik. Tentukan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, menjelaskan definisi berpikir komputasional dengan bahasa sendiri secara sederhana. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi kaitan antara aktivitas yang dilakukan dengan 4 kompetensi abad 21, yaitu berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Pertanyaan pemantik yang pertama, siapa yang pernah main game di HP atau komputer? Bagaimana ya caranya karakter di game itu? Kamu harus melompat, berjalan, atau menembak. Silakan dulu anak kami menjawab pertanyaan pemantik yang pertama. Siapa yang siap? Silakan angkat tangan. Oke. Saya pernah bermain Mobile Legends itu kita bisa berjalan, kita bisa berperang atau melawan musuh, kita bisa bermain atau berkawan, ada istilahnya power. Terus Mobile Legends itu seru. Terima kasih Pak. Beri aplaus dulu kepada kawan. Pertanyaan pemantik kedua, kalau ada siswa yang salah arah, bagaimana perintah kalian memberi peringatan agar memperbaiki arah kalau kalian itu pada saat berjalan? Siapa yang bisa menjawab ini? Oke, baik, kepada anak kami Putri. Kalau ada siswa yang salah arah, bagaimana perintah kalian bisa memberi peringatan atau memperbaiki arah? Jawabannya adalah menunjukkan gerakan atau dengan kaki. Berikan aplaus. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 4. Definisi berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah secara logis, sistematis, dan efisien seperti yang dilakukan komputer. Tujuannya adalah menemukan solusi yang bisa dijalankan oleh manusia atau komputer. Berpikir komputasional ini bukan hanya tentang pemrograman, tapi juga tentang cara berpikir sistematis dan logis untuk menyelesaikan masalah dalam berbagai bidang. Nah, jadi anak-anak kami sebelumnya Bapak dulu sudah menjelaskan bahwasanya materi berpikir komputasional ini adalah termuat di mata pelajaran coding. Ya, mungkin ini asing buat anak kami, tapi mau tidak mau sebelum mata pelajaran coding ini diterapkan di sekolah, maka pemerintah menyiapkan
segala gerakan-gerakan dan persiapan-persiapan sehingga mata pelajaran coding ini nanti tidak asing untuk peserta didik di satuan pendidikan masing-masing. Baik anak-anak kami, kita lanjutkan. Konsep utama dalam berpikir komputasional. Yang pertama adalah dekomposisi atau memecah masalah. Memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dikelola. Bapak ambil contoh. Contohnya anak kami ada roster mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Nah, anak kami bisa membuat itu menjadi bagian-bagian lebih mudah dipahami. Dibuatnya dalam bagian-bagian kecil sehingga anak-anak kami lebih mudah melihat roster itu dan tidak membosankan. Dekomposisi, pattern recognition dan abstraction atau mengenali pola dan fokus, ya. Mengenali pola dan fokus ini yaitu mengidentifikasi pola atau kesamaan dalam masalah untuk menemukan solusi yang lebih efisien dan fokus pada informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Nah, sudah jelas di sini ya, anak kami. Kemudian lanjut, algoritma atau membuat langkah-langkah. Jadi dalam memahami atau mempelajari coding itu anak kami tidak susah. Kita bisa melakukannya dengan algoritma atau membuat langkah-langkah. Contoh, bagaimana kita membuat robot itu bisa bergerak? Kita bisa melakukan dengan dua skenario, yaitu sistem plug dan plug. Artinya adalah sistem plug itu tanpa listrik dan internet. Kalau sistem plug itu adalah wajib ada internet dan listrik. Nah, jadi lakukan contohnya, karena kita di sini tidak ada internet, kita bisa nanti mengadakan praktek. Itu prakteknya contohnya si Putri menulis atau menginstruksikan temannya. Si Putri sebagai programnya dan si Selvin Halawa sebagai komputernya. Kalau si Putri contohnya menggambar lurus, garis lurus. Nah, tugas siapa si Selvin Halawa menulis di garis kosong lurus. Kemudian si Putri bilang di titik kanan bawah garis lurus ke kanan, contohnya 3 cm. Nah, seperti itulah. Begitulah cara sebenarnya berpikir komputasional itu. Artinya memberikan instruksi, memberikan perintah terhadap sesuatu yang kita kerjakan. Kita lanjutkan anak-anaknya. Nah, ini dia contohnya berpikir komputasional. Yang pertama tadi dekomposisi, membuat paparan permainan, mengatur gerakan ular, menambah makanan, menambah panjang ular ketika makan, mengecek kondisi game over. Nah, ini dia posisinya pada saat kita ada internet, kita membuat game atau quiz, ya. Tapi karena kita memang tidak ada jaringan, maka kita nanti pakai pendekatan plug atau pendekatan teknologi tanpa listrik dan internet. Kemudian pengenalan pola, mengumpulkan data gambar wajah, membersihkan dan memberi label data, melatih model pengenalan wajah, menguji akurasi model, mengintegrasikan model ke aplikasi kamera. Jadi ini kita sudah bisa terapkan karena memang lingkungan kita bukan lingkungan yang memadai dengan jaringan internet. Abstraksi. Nah, di sini juga ada contohnya, menentukan operasi matematika. Itu juga merupakan adalah
kecerdasan artifisial yang telah diinstruksikan oleh program-program yang dibuat oleh kecerdasan manusia. Kemudian mengabaikan detail visual. Nah, itu yang kedua. Ketiga, mengimplementasikan fungsi operasi tersebut. Artinya dalam mulai dari awal diberikan instruksi apa yang dikerjakan sampai ke hasilnya, itu adalah abstraksi. Kemudian algoritma, contohnya bagi jeda set menjadi data latih model, uji model dengan data uji, dan evaluasi dan optimasi. Pengenalan computational thinking. Hai teman GC, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menggosok gigi, mencatat tugasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok dengan efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Video yang sudah dipaparkan tadi. Apakah ada pertanyaan anak-anak? Apa ada contoh lain berpikir komputasional Pak yang lebih dalam dari perkampungan kita Pak? Pertanyaan yang sangat mantap, indah, dan agak sekali ya. Tepuk tangan dulu buat pertanyaan tadi adalah pertanyaan di lingkungan nyata, ya, di lingkungan nyata. Itu ada itu. Tadi kan Gus disebutkan tadi. Semangat semua ya. Oke. Sudah terjawab ya ya. Kita lanjutkan ya. Oke, lanjut ya. Materi selanjutnya, aktivitas kelompok. Nah, baik anak-anak, setelah melakukannya, jangan dibaca tulisannya, tapi sebutkan warnanya dengan jelas. Paham? Kan sebelum paham. Ini ya, jangan dibaca tulisannya, tapi sebutkan warnanya dengan jelas. Ini ya, ini di tulisannya jangan dibaca, tapi warnanya disebutkan. Yang pertama, apa ini? Hijau. Oke, begitu ya. Tolong ya, dengan cepat. 1, 2, 3. Hijau, merah, kuning, abu-abu. Abu-abu. Ulang cepat. 1, 2, 3. Ini kita akan membentuk dua kegiatan kelompok, yaitu melalui dua skenario, yaitu dengan teknologi atau plug, dan sistem kedua adalah tanpa teknologi atau unplug. Apa itu dengan teknologi atau plug? Yaitu melakukan pendekatan aktivitas dengan listrik dan internet. Kemudian yang kedua tanpa teknologi atau unplug, yaitu tanpa listrik dan internet. Nah, jadi karena wilayah dan letak geografis kita kurang mendukung dengan internet, maka yang kita gunakan pada saat aktivitas kelompok nanti adalah yaitu sistem tanpa listrik dan internet, yaitu tanpa teknologi. Dan kalian adalah program, kalian memerintahkan kalian komputer dan saya adalah program, kalian memerintahkan saya bagaimana membuat rumah itu. Bagaimana caranya? Yaitu yang pertama adalah apa langkah? Titik dulu, tanpa menyebutkan apa itu. Jangan konteks itu sama saya. Bukan. Gimana cara mengisi? Terus
hasil kelompok kami. Sebelum itu saya akan memperkenalkan teman-teman kami. Yang pertama, ketua kelompok kami yaitu si Ingatan Halawat, moderator kami Lestari Hulu, anggota dari kelompok kami yaitu Putri Jelita Jai, dan perkenalkan nama saya Afyaman Akram. Baik, kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami dan dari kelompok 1. Dipersilakan. Baik, di sini ada 5 titik. Yang titik pertama lurus ke atas 4 cm. Titik ketiga miring ke kiri 3 cm. Titik keempat lurus miring 6 cm. Titik kelima lurus ke bawah 4 cm. Titik keenam lurus 6 cm. Baik teman-teman, ini adalah hasil dari kelompok kami yang bergambar grup. Apakah kamarnya mirip atau tidak? Mirip. Tapi ada ukurannya itu ukuran yang besar ya. Oke? Baik, demikian presentasi dari hasil kelompok 1 dari kami. Saya tutup, saya sapa kepada Shalom. Aplaus. Oke, baik. Demikian hasil diskusi dari instruksikan oleh kawannya. Refleksi dan kesimpulan. Yang pertama, menurut kalian apa itu berpikir komputasional? Ada yang bisa menjawab? Menurut saya, berpikir komputasional itu adalah cara menyelesaikan masalah dari kecil, mencari pola atau kelompok gerakan. Kita akan lanjutkan ke Bapak akan sampaikan pada pertemuan berikutnya. Sebelum kita tutup dan saya ucapkan terima kasih. Selamat